Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahrani Fauzia dengan NIM 22381067. Saya akan membacakan materi saya yang berjudul Toleransi dan Etika Beragama, Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Baik, yang pertama kita bahas tentang latar belakangnya dulu. Sila ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Karena sejak awal pembentukan bangsa ini, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan manusia yang mempunyai iman dan kepercayaan terhadap Tuhan. Dan iman kepercayaan inilah yang menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Kemudian materi berikutnya yaitu pengertian toleransi dan etika beragama. Yang pertama, pengertian toleransi. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti untuk menahan atau memikul. Dalam konteks sosial dan agama, toleransi merujuk pada sikap atau perilaku seorang yang dapat menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain, baik itu dalam hal agama, budaya, pandangan hidup, maupun etnis. Toleransi beragama dalam Islam bukan berarti mengabaikan ajaran agama, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa perbedaan keyakinan mencakup pengertian menerima keberagaman agama yang ada di masyarakat dan hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Toleransi beragama juga penting dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Yang kedua, pengertian etika beragama. Secara umum, etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika beragama mengacu pada seperangkat prinsip moral yang terkandung dalam ajaran agama dan menjadi pedoman perilaku umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Etika beragama mengatur bagaimana seorang seharusnya bertindak dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain, serta bagaimana memperlakukan mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Etika beragama dalam Islam misalnya mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati antar umat manusia. Ajaran etika beragama mendorong untuk beragama untuk tidak hanya mengedepankan kewajiban ibadah, tetapi juga sikap moral dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dalam hal toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Kemudian bagaimana hubungan antar toleransi dan etika beragama? Islam memerintahkan umatnya untuk berperilaku yang baik atau bersikap toleran kepada umat agama lain. Toleransi tersebut harus dikembangkan dalam berbagai aspek terkhusus dalam tingkatan hubungan sosial. Namun dalam hal akidah atau keyakinan, seorang harus berpegang teguh terhadap apa yang sudah menjadi batasan terhadap sikap toleransi antar umat beragama. Islam secara tegas melarang pemeluknya untuk berperilaku seperti para penganut agama lain. Namun pada saat bersamaan, Islam juga menyuruhkan untuk menghormati dan menghargai hak dan kewajiban penganut agama lain. Bentuk-bentuk batasan tersebut diantaranya, yang pertama ada kebebasan dalam beragama, yaitu prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaannya dalam ruang pribadi atau umum. Yang kedua, tidak memaksa suatu agama pada orang lain, yaitu beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinan. Dalam Al-Quran secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Yang ketiga, tidak menebar kebencian dan kekerasan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat keberagaman dalam menganut kepercayaan dan agama,
Sudah tentu masing-masing agama tersebut memiliki akidah sendiri yang dalam beberapa hal tidak mungkin jadi satu. Untuk itu, saling masing-masing memeluk agama diharapkan dapat menjaga ekstensinya dan tidak mengganggu agama lain dalam menyebarkan agamanya. Yang kemudian, perspektif Al-Quran tentang toleransi dan etika beragama. Dalilnya yaitu di Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam ukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum fadhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa man tawallawhum faulaika humudz zalimun. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada menerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Artinya yaitu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada menerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian ayat 9, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar yang berkata, suatu hari ibu saya mengunjungi saya. Ketika itu ia melihat dalam kondisi cenderung kepada Islam. Saya lalu berkata kepada Rasulullah SAW tentang apakah saya boleh menyambung silaturahmi dengannya. Nabi SAW lalu menjawab, ya boleh. Berkenalan dengan kejadian ini, Allah lalu menurunkan ayat ini, yaitu surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Asbab nuzulnya yaitu Imam Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan suatu riwayat, demikian juga dengan Al-Hakim yang menilainya sahih dari Abdullah ibnu Zubair yang berkata, suatu ketika Qatilah datang mengunjungi anaknya, Asma bintu Abu Bakar. Abu Bakar telah menalak wanita itu pada masa jahiliyah. Qatilah datang sambil membawa berbagai hadiah, akan tetapi Asma menolak untuk menerimanya dan bahkan tidak membolehkannya untuk masuk ke rumah sampai ia mengirim utusan kepada Aisyah untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Aisyah pun lalu memberitahukannya kepada Rasulullah SAW. Beliau lantas menyuruh Asma untuk menerima pemberian ibunya tersebut serta mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya. Allah lalu menurunkan ayat ini. Yang berikutnya ada munasabah ayat. Ayat ini memiliki munasabah atau hubungan dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama di Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 sampai ayat 191. Yang kedua Surah At-Taubah ayat 23 sampai 24. Yang ketiga ada Surah Al-Fat ayat 2. Yang keempat ada Surah Al-Imran ayat 28. Kemudian ada makna ayat, yaitu yang ada dari tiga tafsiran. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, bergaul dengan cara baik, dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim, baik itu Yahudi, Nasrani maupun musyrik, selama mereka tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Ayat ini menekankan bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menghalangi umat Islam untuk menjalani kehidupan sosial yang baik dan adil. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan penuh rasa menghormati, meskipun terdapat perbedaan keyakinan, asalkan tidak ada tindakan pemusuhan atau pengusiran terhadap umat Islam. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata muqsitin yang terdapat dalam ayat ini lebih luas dari sekedar adil, yaitu qisto mencakup keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bergaul dengan tetangga, baik yang muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berlaku baik kepada semua tetangga, tidak hanya yang seagama seperti memberikan bantuan atau berbagi rezeki tanpa membedakan agama. Hal ini mencerminkan budi pekerti Islam yang luhur, yang berbuat baik kepada semua pihak yang tidak memusuhi Islam. Namun pada ayat 9 Ibnu Katsir menegaskan larangan keras dari Allah untuk menjadikan teman dekat atau penolong utama orang-orang yang secara nyata memusuhi umat Islam.
Berikutnya ada dari tafsir fi Zilalil Quran. Sesungguhnya Islam adalah agama yang damai dan akidah yang penuh dengan cinta. Ia adalah sistem yang membawa misi agar seluruh alam semesta berada dalam lindungannya, membangun di dalamnya manhajnya, menghimpun manusia di bawah panji Allah sebagai sesama saudara yang saling mengenal dan mencintai. Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang beriman agar memperlakukan dengan baik orang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah air mereka. Maka Allah meringankan larangan dan membolehkan mereka berbuat baik dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka, sehingga tidak dibolehkan merugikan mereka dalam hal-hal mereka, hak-hak mereka. Yang terakhir ada dari tafsir Al-Misbah, menjelaskan ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim, terutama dalam konsep berinteraksi dengan orang kafir. Meskipun beberapa ayat sebelumnya mungkin memberikan kesan bahwa semua non-muslim harus dimusuhi, tafsir ini memberikan penjelasan untuk mengklarifikasi prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat Islam dalam hubungan mereka dengan orang-orang non-muslim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk bersikap tegas terhadap orang kafir, meskipun mereka mungkin adalah bagian dari keluarga atau orang-orang yang tidak memerangi Islam dalam agama dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Tafsir ini menekankan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam interaksi sosial dan umat Islam diharuskan untuk bertindak adil bahkan kepada orang kafir, asalkan mereka tidak terlibat dalam permusuhan atau pengusiran umat Islam karena agama. Baik, itu saja penjelasan materi dari makalah saya, yaitu toleransi dari surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.